Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kitabuna, channel yang insyaallah akan istiqomah melakukan kajian keislaman baik dari kitab-kitab kecil, risalah maupun nanti kita akan kajian berlanjut hingga kitab-kitab yang mutawalat ataupun yang lebih besar lagi gitu, yang penjelasannya itu lebih berisi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin wa sahhala manhajas sa'adati lil-muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Kita lanjutkan kembali kajian dari kitab Al-Allamatu Hasyim Asy'ari Wadihu Labinati Istiqlal di Indonesia, yaitu kitab tentang biografi Al-Allamah Hasyim Asy'ari, pendiri atau perintis peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Kemarin kita sudah sampai pada Al-Ahdul Jadid. Jadi sekarang kita akan teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ahdul Jadid. Al-Ahdul Jadid ini, Bismillahirrahmanirrahim, bermula ini itu al-ahdu periode, al-jadidu baru, jadi periode baru atau masa yang baru atau periode baru setelah kemarin kita menerangkan atau kita memahami, membaca sejarah tentang pasca kejadian dan cita-cita dari Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi Islam, yaitu yang diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi sekarang masuk ke periode baru seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam tamdi thamaniyatu ashhurin faqat. Jadi lam tamdi tidak melewati atau tidak berlalu, thamaniyatu ashhurin bisa kita jadikan fa'il, thamaniyatu ashhurin, jadi tidak terlewatlah 8 bulan faqat saja, ala tilkal hadithah, melewati kejadian itu, al-mu'limati, kejadian yang memilukan atau yang menyakitkan. Bisa juga kita jadikan lam tamdi thamaniyat ashhurin faqat, tidak berlalulah kejadian tadi atau kejadian yang telah lalu gitu, faqat saja, ala tilkal hadithatil mu'limati, berlalu dari atau atas kejadian yang memilukan. Jadi kalau kita bahasakan yang lebih memudahkan, maka hanya berlalu selama 8 bulan saja dari atau pasca kejadian yang memilukan seperti itu. Hatta u'idat, hingga dikembalikanlah atau direnovasi, abniyatul ma'hadi, direnovasi. Apa yang direnovasi? Bangunan-bangunan pesantren. Direnovasi bisyaklin akbar, direnovasi dengan bentuk atau bangunan yang lebih besar, wa ausa, dan lebih luas, wa adkhama, dan juga lebih besar, wa amtana, lagi lebih kuat. Jadi hanya berkisar antara 8 bulan saja pasca kejadian yang memilukan, yaitu penyerangan dari pasukan kolonialis Belanda terhadap pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian direnovasilah bangunan pondok pesantren Tebu Ireng itu yang mengalami
kehancuran itu dengan dibangun lebih besar lagi, lebih luas dan juga lebih kuat, seperti itu. Wa kanat hadhil hadithatu, wa kanat dan adalah hadhil hadithatu, kejadian ini, kejadian pemberontakan itu atau kejadian penyerangan itu min jumlatil hawadithi, sebagian dari kejadian-kejadian allati yang mana abrozat telah menampakkan hawadis itu, atau menampakkan ianya hawadis, menampakkan akan apa? Akan syahratul ma'hadi, menampakkan akan terkenalnya pondok pesantren Tebu Ireng. Wa ja'alat dan menjadikan ianya al hawadis lahu bagi al mahad atau pesantren Tebu Ireng, menjadikan kianatan kabiron, menjadikan kianan akan eksistensi atau keberadaan pondok pesantren itu kabiron yang besar atau terkenal fil mujtama di masyarakat, seperti itu. Jadi kejadian penyerangan dari pasukan kolonialis Belanda itu menampakkan kemasyhuran pondok pesantren atau menjadikan pondok pesantren itu terkenal, dan juga menjadikan pondok pesantren itu lebih diakui, seperti itu, mendapat eksistensi atau istilahnya lebih diakui di masyarakat, seperti itu. Kemudian wakasabat dan menjadikan ianya hawadis akan pondok pesantren itu, menjadikan akan apa? Maka anatan, menjadikan tempat marmukotan yang terpandang ianya tempat, maka nafil ausati di ausat itu bisa kita artikan sebagai bi'ah, seperti itu, atau kehidupan, lingkungan. Kalau di kamus itu ausat itu bi'ah gitu, lingkungan atau kehidupan, fil ausatil Indonesia, di kehidupan atau bermasyarakat Indonesia, seperti itu, bangsa Indonesia. Jadi pondok kejadian yang memilukan itu menjadikan pondok pesantren itu mendapatkan tempat yang diperhitungkan atau terpandang di kalangan masyarakat atau bangsa Indonesia. Kama atot, sebagaimana memberikan ianya al-hawadis itu lil ma'had, bagi ma'had atau pondok pesantren, menjadikan akan apa? Tabi'al jihad, menjadikan stempel atau cap karakter sebuah perjuangan. Jadi pondok pesantren Tebu Ireng itu setelah terjadinya kasus pemberontakan dan juga penyerangan dari kolonialis Belanda itu, pondok pesantren Tebu Ireng itu menjadi istilahnya dicap sebagai inilah ibaratnya suatu stempel perjuangan, bahwa di sana itu juga dilakukan suatu perjuangan gitu. Kalau kita membaca sejarah kemerdekaan Indonesia, maka pondok pesantren Tebu Ireng itu akan mendapatkan tempat khusus gitu, perhatian khusus. Jadi ibaratnya seperti itu. Ketika kita mengkaji suatu sejarah kemerdekaan Indonesia, maka pondok pesantren itu tidak terlepas dari sejarah itu. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian kita lanjutkan, ala asli dzalik, dari sanalah atau berkat hal tersebut. Jadi kalau ala asri itu kan bekas, asar itu bekas gitu. Jadi disebabkan oleh itulah gitu. Karena hal itulah takotoro artinya salah kotrotan. Kalau di kamus itu mengalir sedikit demi sedikit gitu. Jadi berdatangan sedikit demi sedikit siapa at-tullab
para pelajar atau santri. Jadi at-tullab itu jamak dari tolibun, tullabun. Berdatangan dari mana? Min kulli hadabin, dari tempat yang tinggi, wasaubin. Jadi kalau di kamus itu min kulli hadabin wasaubin itu artinya min kullil jihad gitu. Min kullil jihad. Jadi berkat peristiwa itu atau disebabkan oleh peristiwa itu, maka para santri berduyun-duyun berdatangan dari berbagai tempat. Bil mi'ati, mi'at ini jamak dari mi'atun atau ratusan, beratus-ratus gitu. Jadi berdatangan dengan jumlah yang banyak, seperti itu saja kita artikan. Lirtisha fil ilmi, untuk menyerap ilmu, min hadzal ma'had, dari ma'had ini, yaitu dari pondok pesantren Tebu Ireng. Hatta balagha, hingga sampailah adadut tullabi, jumlah dari para santri itu, fihi, di dalam ma'had, sampai berapa? Asyaratil alufi, puluhan ribu gitu. Jadi karena peristiwa itu, maka banyak sekali para santri dari berbagai daerah, dari berbagai penjuru mesantren ke pondok pesantren Tebu Ireng itu, hingga jumlahnya hingga puluhan ribu seperti itu. Summa tawassa'a, hingga atau kemudian tawassa'a, menjadi berkembang apa al-ma'hadu, pondok pesantren. Berkembang seperti apa? Tawassu'an kabiron, berkembang secara luas atau berkembang menjadi luas dan besar. Bijani bima, di samping sesuatu, yamtazu, yang khas atau istimewa, bihi, dengan ma. Bayannya min mauqihi, yaitu ma ini min mauqihi, lokasinya pesantren, al-mumtazi, yang khas, fi dohiyatin, di pinggiran, min dowahi, Jombang, kita artikan sebagai letaknya itu di kota Jombang, seperti itu. Jadi pondok pesantren ini, Tebu Ireng itu, berkembang luas, yang lokasinya itu berada di pinggiran kota Jombang, seperti itu. Kota Jombang itu atau pondok pesantren itu, al-khadra, yang hijau, ianya Jombang, kota Jombang, bainal miyah, yang terletak di antara perairan, wal anhari, dan juga sungai-sungai. Kemudian letaknya juga wa khoriril miyah, dan di antara khorir ini artinya sebagai sautul ma, jadi gemercik atau suara gemercik air, suara air. Khoriril miyah, jadi bijani bima yamtazu bihi min mauqihi al-mumtazi fi dohiyatin min dowahi Jombang, al-khudra bainal miyahi wal anhari, terletak di antara perairan dan sungai, dan di antara suara gemercik air, al-munsabati, yang mengalir minal jadawili. Jadawili itu jamak dari jadwalu, yang artinya adalah ay majro saghirin yasukku fil ardi lis suqya. Jadi artinya adalah aliran kecil. Kalau kita artikan di sini bisa sebagai parit atau sungai-sungai kecil. Ilal buyuti wal manazil, yang mengalir sampai ke rumah-rumah, wal manazil, dan kediaman-kediaman atau sama rumah atau tempat tinggal. Wa tuhitu, dan dikelilingi, bihi, pondok pesantren itu, wa tuhitu, dan mengelilingi,
bihi mengelilingi pondok pesantren itu arwabiyu bukit-bukit kecil, wattilalu dan juga anak bukit, sama bukit kecil anak bukit gitu. Jadi bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi lah, seperti itu. Kalau rawabi itu jamak dari robiyah gitu. Kalau wattilal itu jamak dari tallatun, seperti itu. Yang mana rawabi dan attilal itu al-muli'atu yang menyelimuti atau yang penuh bil asjari dengan pepohonan, wazuhur dan juga bunga-bunga, wal wurud dan juga bunga-bunga. Kalau urut itu ya bunga mawar sebenarnya, cuman kita artikan secara gampangnya itu bunga, seperti itu. Jadi letaknya pondok pesantren Tebu Ireng itu berlokasi di pinggiran kota Jombang, yang mana kota Jombang itu lokasinya sangat hijau. Hijau itu ya bisa melambangkan suatu tempat itu mengenakan lah, seperti itu. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin gitu. Tempatnya itu ya sangat mengenakan gitu, yang dimana letaknya juga di antara perairan dan sungai. Kemudian ada banyak aliran kecil atau sungai-sungai kecil, yang mana aliran-aliran itu mengantarkan air sampai ke rumah-rumah, kediaman. Dan juga pondok itu juga dikelilingi oleh bukit-bukit kecil, yang mana bukit kecil itu dipenuhi oleh banyak pepohonan, bunga-bunga dan juga bunga mawar, seperti itu. Wafi jawin dan juga terletak di udara habakin yang harum atau enak, hadiin yang tenang, ianya jawin, ba'idin yang jauh, an daudha'il mudun dari hiruk pikuk atau keributan perkotaan, seperti itu. Mudun ini jamak dari Madinah, yang mana udara di kota Jombang itu kan maksudnya adalah menenangkan, seperti itu. Kemudian jauh dari perkotaan, dodo ini hiruk pikuk keributan di perkotaan, seperti itu. Dan juga wasokhobiha, dan sama keributan kota, keributan mudun, wabaharijiha dan juga pernak-pernik dari perkotaan, seperti itu. Intinya adalah di sana itu lokasi pondok pesantren Tebu Ireng ini jauh dari perkotaan, yang mana kalau perkotaan itu kan sangat bising, banyak keributan, hiruk pikuk. Namanya kota kan banyak orang yang melakukan aktivitas, seperti itu. Kullu dzalik bermula semua dari jani bima yamtazu bihi, ini sampai kharirul miyah, kemudian dikelilingi oleh rawabi wattilal, kemudian sampai keadaan udaranya. Itu semua mimma yudaffi'ut talib, yaitu sebagian dari apa-apa yudaffi'u yang mana mendorong ia nyama at-taliba akan santri-santri, atau yang mendorong para santri lil ittijah untuk fokus binasyati nahwi durusihi, untuk semangat seumpama belajar ianya thalib. Jadi lokasi, kemudian keadaan, tempat dan yang lain-lainnya itu mendukung atau membuat para santri itu fokus dan juga betah untuk melakukan atau belajar di pondok pesantren tersebut, seperti itu penjelasan singkatnya. Kemudian wa uslubut ta'lim, bermula ini itu metode atau model pembelajaran wad darsi dan pengajaran sama fi hadal mahad di pondok pesantren Tebu Ireng ini itu mabniun terdiri atau terbentuk ianya uslub
ala ittijahaini, di atas dua sisi atau dua model seperti itu. Yang mana dua sisi atau dua model itu? Al awwalu, bermula yang pertama, yaitu al ittijahu, metode ad-dini, nisbah agama, al mahdi, yang murni. Jadi yang pertama adalah metode khusus sekolah agama seperti itu, pengajaran yang khusus untuk belajar agama seperti itu. Wa yashmalu, dan mencakup hadzal ittijah, metode yang pertama ini, metode ini yaitu al ittijahud dini al mahd, mencakup apa? Kuliyatis syariah, kuliyatis syariah yaitu pelajaran-pelajaran syariah, wa usuluddin, dan juga usuluddin, kemudian wal qadha, dan hakim, wa wiriha, dan selainnya syariah, usuluddin, dan qadha seperti itu. Kemudian yang kedua adalah wasani, bermula yang kedua itu al ittijahul ilmi, yaitu metode atau bentuk pembelajaran umum, ilmu-ilmu alam yang umum, ianya ittijahul ilmi. Wa yashmalu, dan mencakup ianya asani, model yang kedua itu mencakup akan apa? Furu'al handasati, yaitu cabang-cabang atau pelajaran-pelajaran tentang arsitek, kemudian wal jabri, dan juga pelajaran tentang aljabar atau matematika, wa wiriha, dan selain dari al-handasah dan aljabar seperti itu. Kemudian kita lanjutkan atau kita jelaskan dulu bahwa di sana itu model pengajarannya di Pondok Pesantren Tebu Ireng itu zaman dulu adalah ada dua model cara. Nah, ini ala ittijah ini. Yang pertama yaitu hanya khusus untuk mempelajari agama saja. Mungkin kalau istilah di pesantren sekarang ini model santri salaf seperti itu. Jadi hanya mempelajari agama saja, yang mana yang model atau pola pertama itu mereka fokus hanya mempelajari tentang syariat, ilmu-ilmu syariah, kemudian usuluddin, kemudian ada qadha atau kehakiman, dan juga yang lain-lain. Kemudian yang kedua ada juga ilmu umum, al-ilmul am, ini ittijahul ilmi al-am, yaitu ilmu-ilmu umum, yang mana yang kedua ini mencakup tentang furu, yaitu furu itu turunan dari arsitektur atau arsitek, kemudian ada matematika dan lain-lainnya, mungkin semacam kayak sekarang itu saintek seperti itu. Kemudian kita lanjutkan usratuhu, bermula ini itu keluarga dari al-allamah Hasyim Asy'ari. Intasaba yantasibu, yantasibu al-allamatu, yantasibu bernasab siapa al-allamatu Muhammad Hasyim Asy'ari, bernasablah al-allamah Hasyim Asy'ari itu min jihati walidihi, dari pihak ayahnya. Bernasab kemana? Ila usrati Ali Syaiban, bernasab sampai ke Ali Syaiban. Ini Ali Syaiban ini nama orang ya, gitu. Keluarga dari Syaiban. Syaiban ini orang tokoh seperti itu. Al-Munhadirin, yang mana Ali Syaiban ini turun, maksudnya keturunan gitu. Min sulalati du'ati, dari garis keturunan para dai, min sulalati du'atil arabil muslimin, dari para dai. Jadi du'ati ini jamak dari ad-da'i, itu orang yang mengajak, itu pendakwah. Al-Arabi, orang Arab, al-muslimin ini ya yang beragama Islam seperti. Jadi kalau kita artikan secara tidak tekstual, maka al-allamah Hasyim Asy'ari itu bernasab dari pihak ayahnya itu sampai ke
keluarga Ali Syaiban, yang mana Ali Syaiban itu garis keturunannya itu berasal dari para dai Arab yang beragama Islam gitu, yang mana alladzina ja'u, Ali Syaiban ini orang-orang ja'u yang datang, ianya alladzi fil qarnir rabi, di abad keempat al-hijri nisbah hijriyah, jadi di abad keempat hijriyah, datang untuk apa? Linasril Islam, untuk menyebarkan Islam. Di mana? Fi janubi Asia, di Asia Selatan gitu. Jadi keluarga Ali Syaiban ini orang-orang yang datang di abad datang ke Asia Selatan pada abad keempat Hijriah untuk menyebarkan Islam atau berdakwah tentang agama Islam di Asia Selatan, seperti itu. Kemudian wa'assasu, dan mendirikan ianya Ali Syaiban, keluarga Ali Syaiban, mereka mendirikan akan apa? Marakiza islamiyatin katsiratin, yaitu pusat-pusat keislaman yang banyak gitu. Atau kita bisa juga artikan sebagai pusat-pusat keislaman katsiratan, secara banyak gitu. Jadi keluarga Ali Syaiban ini mendirikan pusat-pusat keislaman secara banyak gitu, tidak hanya satu dua tetapi banyak gitu. Dan juga mendirikan akan apa? Wassaltanatal islamiyata, dan juga kesultanan Islam al-ma'rufata, yang dikenal bisaltonati Ali Idhomah Khan. Ini nama apa? Kerajaan gitu. Jadi keluarga dari Ali Syaiban juga mendirikan kesultanan atau kerajaan Islam yang dikenal dengan Sultan Kerajaan Ali Idhomah Khan. Ini mungkin teman-teman ada yang lebih tahu sejarah, saya kurang tahu seperti itu. Ali Idhomah Khan itu seperti apa sejarahnya gitu. Kita lanjutkan wahum. Jadi bisa kita domirkan ke Ali Syaiban. Wahum yantasibun, bernasablah ianya keluarga dari Ali Syaiban. Wayantamuna, dan juga sama bernasab sampai kemana? Ilal Imam Ja'farin as-Shadiqi, sampai ke Imam Ja'far Shadiq bin Al-Imam Muhammadin al-Baqir. Jadi mereka itu bernasab sampai ke Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir, seperti itu. Wa amma min jihati ummihi, adapun nasab Hashim Asy'ari dari sisi atau dari pihak ibunya itu, fayantasibu, maka bernasablah ia Hashim Asy'ari ilal Maliki Brawijaya. Jadi kalau kita baca versi Arab maka ilal Maliki Brawijaya gitu. Ini maksudnya Brawijaya, bahwa nasabnya kalau dari pihak ibu itu sampai ke Raja Brawijaya. Siapa Raja Brawijaya? Yaitu Maliki Jazirati Jawa, yaitu raja Pulau Jawa, seperti itu. Wa in intisabahu, jika intisabnya atau bernasabnya Hashim Asy'ari ila usrati Ahlul Bait, sampai ke Ahlul Bait atau keturunan Nabi, Ahlul Bait Rasulullah ini, fahuwa, maka intisabnya Hashim Asy'ari itu ma'rufun, sudah dikenal, yaitu dikenal orang banyak, seperti itu. Jadi kalau untuk nasabnya beliau sampai ke Ahlul Bait atau Ahlul Bait Rasulullah itu sudah dikenal oleh orang banyak. Fanasabuhu, maka nasabnya Hashim Asy'ari itu mazkurun, disebut atau ditulis, bisa kita artikan ditulis juga bisa, karena ini kan di dalam kitab gitu, disebut fi butunil kutubi, diisi atau di dalam kitab-kitab, wal mu'allafat, dan juga
di dalam karangan-karangan sebuah kitab gitu. Wa mahfudun fanasabuhu mazkurun, kita atafkan ke mazkurun wa mahfudun, dan juga dijaga bimaktabatil ansabi, dijaga di dalam perpustakaan yang mengurusi tentang silsilah nasab seperti itu. Wa bi idarati nuqaba isadati, dan juga dijaga di kantor nuqaba, ini kepala ya, jamak dari naqba seperti itu, naqib nuqaba. Jadi dan juga nasab-nasab beliau itu dijaga di kantor pusat atau kantor kepala as-sadati, jamak dari sayyid. Jadi sadah itu jamak dari sayyidun seperti itu. Sada yasudu siyadatan fahuwa sayyidun wa saidun. Kemudian wal asyraf, dan juga dijaga di kantor pusat asyraf. Asyraf ini jamak dari syarif-syarif gitu. As-sadat syarif dan sayyid itu yuksodu min istilahi kalimat sadat wal asyraf itu al-muntasibun, orang-orang yang bernasab ianya sadah wal asyraf, wal muntamuna, dan juga orang yang bernasab sama ila sulalatil imamaini al-hasani wal husain, yang nasabnya itu bersambung sampai ke Imam Hasan wal Husain banil iman Banail Imam Ali. Jadi yang keduanya Hasan Husain itu merupakan keturunan dari Imam Ali karramallahu wajhah. Wa ummuhuma, dan juga ibunya Imam Hasan Husain itu adalah As-Sayyidatu Fatimah Az-Zahra, ibunya mereka yaitu As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulil Azam An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Fatimah Zahra ini merupakan putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi intinya nasab dari Al-Alam Hasyim Asy'ari itu dari pihak ibunya itu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu juga termasuk sayyid dan juga syarif seperti itu. Gak tahu teman-teman mungkin yang lebih paham perbedaan dari syarif dan sayyid seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan karena saya juga masih belajar gitu ya. Nanti bisa dikoreksi. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.